Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang jauh adalah masa lalu, yang dekat adalah saat ini. Tapi kenapa banyak orang yang lebih suka merindukan yang jauh daripada menikmati saat ini? Yang panjang adalah kehidupan akhirat, yang pendek adalah kehidupan dunia. Tapi entah kenapa banyak orang yang sebetulnya menginginkan kehidupan yang panjang, tapi lebih fokus sibuk mencari yang pendek. Nah, dengan tabiat manusia suka sama yang jauh, ya, yang masa lalu atau yang masa depan yang belum pasti. Padahal yang pasti itu adalah kematian, ya, dan manusia lebih sibuk mempersiapkan yang tidak pasti dibandingkan yang pasti, yaitu kematian. Dengan sifat-sifat manusia yang lebih suka kembali ke masa lalu atau menghayalkan masa depan atau mencintai dunia dibandingkan akhirat, ini yang membuat manusia mempunyai kecenderungan hanya menjadikan Allah sebagai tempat singgah, bukan sebagai rumah. Padahal segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, menguatkan kita, memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan di setiap saat, setiap waktu, setiap tempat. Tidak ada satu detik pun yang luput dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada kesempatan Ba'da subuh ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmatnya dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam sang suri toladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, pengikutnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa istiqomah, bisa ikhlas mengikuti langkah-langkah beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar jamaah sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga semakin sehat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya pada kesempatan kajian Ba'da subuh hari ini menyampaikan tema Allah bukan sekadar tempat singgah. Dan memang terjemah kalimat baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sekadar, bukan sekedar, ya. Kita umumnya bilangnya sekedar, ya. Nah, padahal kalimat bakunya itu sekadar, asal katanya kadar gitu. Ya. Jadi sekadarnya itu ya seadanya kan itu ya. Hanya Allah satu-satunya rumah bagi jiwa, tempat bergantung setiap manusia. Khair. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi utamanya sama, yaitu tauhid. Misi utama para nabi itu adalah tauhid. Nabi siapapun, bukan syariat. Ini misi utama. Ya. Nah, setiap nabi punya syariat yang khas, yang berbeda. Ya. Dan setiap nabi ya punya keunggulan masing-masing atas syariat tersebut, dan yang paling sempurna tentu saja syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di sini menggambarkan ya nabi aja berbeda syariatnya tetap akur, ibaratnya begitu ya. Berbeda syariatnya tetap ukur. Karena apa? Karena yang paling utama dalam hidup ini adalah
tauhidnya. Apakah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada para nabi tanpa membedakan nabi ini dan nabi itu, ya. Semua nabi diimani, itulah tauhid. Itulah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sampai kepada kita hari ini, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Sesama jamaah Al-Hidayah kalau bicara tauhid pasti sama, betul ya? Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bicara syariat, ya, tipis-tipis adalah beda kan gitu. Ada khilafiyah, ya, ada perbedaan. Maka itu sebetulnya menjadi tidak urgen kalau kita lihat secara umum nabi sendiri antar nabi syariatnya berbeda, ada perbedaan. Ya. Maka kalau diantara kita, ya, dengan Al-Quran yang sama, hadis yang dibacanya mungkin ada sedikit perbedaan, ya. Ada yang cenderung baca hadis yang ini, ada hadis yang itu. Lalu kita memilih yang sedikit berbeda pemahamannya. Imam mazhab aja yang populer di Indonesia ada 4. Nah, dan satu yang paling umum yaitu mazhab Imam Syafi'i. Nah, ketika ada perbedaan seperti itu, kalau kita sadar bahwa yang paling penting adalah tauhid, maka kita akan mudah mentoleransinya, ya, terhadap perbedaan yang ada. Khair. Nah, kenapa ini penting dibuka? Karena masalah utama kenapa kita menjadikan Allah hanya sebagai tempat singgah, banyak orang yang melakukan hal itu karena masalahnya di tauhid, bukan di syariat. Jadi penting ditegaskan di awal, ya. Kata tauhid dalam bahasa Arab adalah masdar atau kata benda yang berasal dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, ya, yang artinya membuat sesuatu menjadi satu, ya. Adapun secara istilah agama, tauhid artinya keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Rob, Malik dan Ilah, ya. Rob itu yang mengatur, yang membina, yang menciptakan. Malik itu yang menguasai, yang memiliki, yang merajai. Ilah itu yang disembah, yang dituhankan, yang tidak ada satupun sekutu baginya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan gitu, ya. Her. Nah, kita sebagai hamba yang bertauhid, maka kita boleh memilih sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena setiap pilihan pasti ada risikonya. Ini sering saya sampaikan. Nah, maka pilihan pertama, ini pilihan yang paling indah, yang paling bagus, yaitu menjadi hamba yang totalitas. Udkhulu fisilmi kafah, menyeluruh, hamba yang total. Pilihan kedua, nah ini hamba yang gombal tadi, yang datang kepada Allah sesekali pas sedang butuh doang. Ya, Bapak misalkan dulu waktu muda, ya, waktu muda, waktu SMA atau waktu kuliah, senang dengan seorang wanita. Ya. Bapak dekati wanita tersebut, ya, Bapak ingin melamarnya, ya, ingin menikahinya. Ternyata ada info wanita itu juga sedang didekati oleh laki-laki yang lain. Ada yang sedang PDKT juga tuh. Ya. Gak apa-apa sebelum dilamar, kan gak apa-apa sebelum khitbah, ya. Nah, PDKT dulu, dilihat dulu, survei lah ibaratnya begitu, ya. Ternyata wanita ini lebih memilih laki-laki itu. Ya, tentu kecewa kan, ya. Karena kita sedang mengincar seorang wanita, ya, yang kita inginkan, ternyata dia memilih laki-laki yang itu, ya. Ya sudah, nggak ada kabar, ya sudah, kita berusaha mengikhlaskan, melepaskan. Ternyata setelah 3 bulan, wanita itu nelpon Bapak, saya putus sama dia. Saya pengennya sama kamu, kembali sama kamu. Kira-kira diterima nggak Pak? Bapak masih sayang nih, masih cinta. Dan Bapak belum ada wanita yang lain nih. Diterima nggak Pak? Terima Pak ya? Ini pada ragu-ragu nih ya. Anggap diterima dah, anggap diterima ya. Udahlah nggak apa-apa lah, dimaafkan lah, udah masa lalu, lupakan gitu ya. Ya, oke, ya, ngobrol-ngobrol, ya udah kita lamaran misalkan 2 bulan lagi persiapan mau lamaran.
Dalam perjalanan lamaran tersebut sebelum 2 bulan, wanita itu nelpon lagi. Ini cowok yang kemarin ngajak balikan, punten ya, saya nggak jadi sama kamu. Ya. Gimana Pak rasanya Pak? Sakit ya. Akhirnya balikan sama cowok itu ya. Belum sebulan nelpon lagi ya. Ternyata apa? Nggak jadi lagi sama cowok itu. Minta balikan lagi. Diterima yang kedua Pak? Oh enggak langsung. Itu baru 2 kali balik loh Pak kita Pak. Baru 2 kali balik. Nggak enak kan rasanya dijadikan hanya tempat singgah Pak ya. Itu yang dimaksud hanya dijadikan tempat singgah. Nah ternyata tidak sedikit hamba Allah tuh yang ngegombal sama Tuhannya gitu. Ya Allah janji deh kalau aku selesai masalahnya, aku akan semakin rajin sedekahnya, aku akan semakin rajin ke masjidnya. Akhirnya Allah selesaikan tuh masalahnya. Ternyata dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi tentu saja ada yang lebih parah dari hamba yang gombal, yaitu hamba yang bebal. Hamba yang bebal ini ya sedang sulit, sedang mudah, tetap aja jauh dari Allah. Ya. Dikasih kesenangan jauh dari Allah, ya. Dikasih kesulitan nggak juga balik sama Allah gitu. Nah ini namanya hamba yang bebal ya. Oke, nah ciri-ciri hamba yang total itu ya dia sepenuh hati berimannya, tauhidnya utuh tadi ya. Betul-betul menjadikan Allah sebagai Rob, sebagai Malik, sebagai Ilah ya. Sedangkan hamba yang gobal ini ya biasanya tauhidnya rapuh setengah hati ya. Kalau hamba yang bebal ini sesuka hati, tauhidnya angkuh ya. Katanya beriman sama Allah ya, tetapi seolah-olah tidak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang tauhidnya bebal ini dekat sama karakter Firaun. Cuman Firaun bukan hamba Allah kan begitu. Dekat dengan karakter Firaun karena Firaun ini bebal banget. Udah dikasih hukuman azab beberapa kali, tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa kurang apa mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, tapi tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebal. Ya. Dan berkata Firaun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, bahkan sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka bakarlah hai Haman, ya Haman ini penasehatnya Firaun, untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Sombong ya, ini bebal, sombong. Firaun mah ya NPD lah sekarang istilahnya. Nah, pernah dengar istilah NPD Pak? Narcissistic Personality Disorder. Gangguan kepribadian kagum kepada diri sendiri begitu. NPD. Ini NPD ini Firaun tuh NPD banget tuh. Kalau NPD dalam bentuk negara namanya Israel. Nah, itu NPD juga. Ya. Playing victim gitu ya. Kagum sama diri sendiri, ya yang lain itu boleh mati ya, boleh dibunuh, kalau dia nggak boleh ya. Sekarang kan Israel itu sedang teriak-teriak minta pertolongan internasional. Padahal dia sendiri tidak melakukan peraturan internasional. Ya. Nah mirip-mirip lah. Netanyahu ya mirip-mirip Firaun itu ya, Firaun zaman kini itu ya itu kalau saya perhatikan ya. Oke. Nah sedangkan malaikat, bagaimana cara mengabdinya malaikat ya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisi Allah tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih ya, berarti tauhidnya itu tauhid utuh, bukan tauhid angkuh ya, bukan juga tauhid letih atau tauhid rapuh. Begitulah malaikat mengabdi kepada Allah total ya, tidak bebal, tidak gombal. Oke. Nah pertanyaannya, menurut jamaah sekalian, kapan saja seharusnya seseorang itu mengabdi kepada Allah? Kapan? Ya. Dan kapan saja sebaiknya seseorang hamba minta tolong kepada Allah?
ya. Nah, kesadaran ini yang sering luput ya. Banyak orang ketika melakukan sesuatu ya merasa tidak butuh pertolongan Allah. Contoh, berapa orang di antara jamaah yang keluar dari rumah datang ke masjid ini minta pertolongan Allah agar sampai ke masjid? Atau pasti sampai gitu. Nah, bukti kita minta tolong sama Allah keluar dari rumah untuk sampai ke masjid ini adalah kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Kita bertawakal. Kita bisa melangkahkan kaki kita ini karena digerakkan dan ditolong oleh Allah. Nah, kesadaran inilah yang jarang dilakukan oleh hamba Allah. Banyak hamba Allah yang tidak melakukannya. Hanya merasa butuh pertolongan Allah kalau sudah mentok. Kalau sudah, udah, ya Allah tolong saya. Bahkan orang yang imannya, tauhidnya sangat luar biasa total itu, ketika dia menaburkan gula ke dalam kopi misalkan, ya, dia yakin yang bikin manis itu bukan gulanya, tapi siapa? Allah. Nah, ini kita untuk sampai ke situ entar dulu lah ya. masih sering luput karena saya juga merasa masih tidak mudah untuk melakukan hal itu. Karena kita masih yakin yang bikin manis itu Allah apa gula? Gula kan gitu. Ya. Masih hubungannya di ranah rasional. Ya. Oke. Padahal Allah berfirman, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepadaku. Artinya apa? Sebetulnya mental orang yang tauhidnya total 24 jam adalah mental mengabdi kepada Allah. Karena tidak lain kecuali, ada pernyataan begitu. Dan ditambah dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya, berarti gak ada yang lain tuh. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka hidup ini isinya adalah punya mental pengabdian dan mental pertolongan hanya kepada Allah 24 jam. Ya. Oke. Nanti kita akan buka bagaimana trik sederhana agar kita punya mental ya selama bangun setidaknya ya itu mental ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ikhlas juga disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Allah yang satu-satunya tempat bergantung. Ya, jadi satu-satunya. Allah yang esa sebagai tempat kita mengabdi. Allah satu-satunya tempat bergantung sebagai kita minta tolong. Maka Allahu Ahad ini setara dengan iyyaka na'budu, Allahus Somad setara wa iyyaka nasta'in. Hanya ya. Disinilah hamba yang ikhlas, maka disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Tauhidnya total, murni. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Secara tauhid harusnya perasaan butuh kepada Allah itu hadir di setiap waktu dan di setiap ruang, kapanpun dan dimanapun. Ya, kapanpun dan dimanapun, bukan hanya di saat datang kesulitan. Karena mentalnya butuh dibangun, butuh dilatih. Masih ingat apa yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang memaafkan? Ya. Kenapa hari ini banyak orang sulit memaafkan? Masih ingat Pak jawabannya apa Pak? Jawabannya sederhana. Karena dia tidak punya skill memaafkan. Kalau masih ingat. Ya. Maksudnya apa Kang Zen skill memaafkan? Namanya skill butuh dilatih. Ya. Ada chef bisa masak karena dia punya skill
memasak. Kenapa dia punya skill memasak? Karena dia memang sudah latihan masak berkali-kali, udah masak macam-macam ya. Dari makanan dicoba udah tahu nih kandungannya apa saja, isinya, bawangnya berapa persen dan sebagainya tahu kan gitu. Bumbunya apa saja tahu. Memaafkan juga sama skill. Nah, ini juga butuh skill. Skill ini nanti akan kita latih bagaimana kita punya skill di setiap saat, setiap waktu, ya setiap ruang kita punya kesadaran kita sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di saat sulit. Inilah hamba yang total. Maka ya, ada orang yang tidur, ada orang yang sholat, bisa jadi dari sudut pandang kehambaan, orang yang tidur ini kalau tidurnya baca doa dulu, tidurnya lillahi ta'ala, dia lebih mengabdi kepada Allah dibandingkan orang yang sedang sholat sunnah 2 rakaat misalkan. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena kesadarannya sudah terbangun. Khair. Pertanyaannya, bagaimana menurut jamaah sekalian jika ada hamba yang datang kepada Allah hanya di saat kesulitan datang? Jadi gimana? Ya, inilah hamba-hamba yang beribadah hanya di tepian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Al-Hajj ayat 11, dan di antara manusia ada orang yang mengabdi kepada Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu musibah, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi ternyata ada orang yang mengabdinya kepada Allah enggak total, tapi di tepi. Ya, sedang butuh tetap bersama Allah, enggak butuh, dia cari yang lain. Padahal Allah menyuruh kita udkhulu fisilmi kafah. Berimanlah secara, masuklah ke dalam Islam secara total, menyeluruh. Ya. Tidak di tepi. Kang, di tepi itu gimana? Ini gambarannya. Ini lihat gambar ini, Pak. Ini anggap ada 2 jalan. Ya. Ada jalan yang lurus Shirathul Mustaqim, ada jalan yang bengkok mengabdi kepada selain Allah. Nah, orang-orang yang beribadah yang bagus itu dia di tengah di sini ibadahnya. Ambil tengah. Tapi ada orang yang beribadahnya di tepi. Nah, kayak gini nih. Di tepi. Gambarnya aktif ya. Nah, ketika sedang bencana dia ke sini pindah. Di sini baik-baik saja, ke sini lagi. Kebayang maksud ibadah di tepi? Pas untung, nah dia bersama kaum muslimin. Pas sedang kaum muslimin dapat musibah, dia bersama kaum kafir. Mengabdi kepada selain Allah. Ini yang disebut ibadah di tepian. Ibadahnya cuma di tepian. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Yunus ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa oleh musibah, bahaya, kesulitan, darurat, ya, dia berdoa kepada kami, kepada Allah dalam keadaan berbaring, duduk, dan berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Inilah orang-orang yang hanya menjadikan Allah sebagai tempat singgah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Dari ayat ini kita menyadari memang beberapa orang, mungkin banyak orang karakternya tuh memang begitu, gombal gitu. Tauhidnya itu ya gombal, enggak sepenuh hati, setengah hati.
Pas nyaman baru sama Allah. Ya. Pas nggak nyaman sama yang lain. Pernah nggak dengar orang mengeluh seperti ini? Ya, atau mungkin di antara jamaah pernah mengeluh seperti ini. Ya Allah, aku udah tahajud ya Allah. Aku udah sholat duha. Aku sudah sedekah. Tapi kenapa masalahku belum beres ya Allah? Beri aku pertolonganmu ya Allah. Pernah dengar nggak orang yang seperti itu, Pak? Ya. Nah ini kan kesalahan mindset tauhid sebetulnya. Padahal justru Allah udah menolong dia. Dimudahkan untuk tahajud, dimudahkan untuk duha, dimudahkan untuk sedekah, bermanfaat dan lain sebagainya. Itu justru pertolongan Allah yang dia nggak sadari. Kenapa dia begitu? Karena dia berpikir bahwa Allah itu alat untuk mencapai niatnya. Padahal orang-orang beriman justru menjadikan sholat, ibadah, harta sebagai alat untuk mencapai Allah. Beda ya. Orang yang bertauhid total, dia menjadikan pasangannya, anak-anaknya, hartanya, kekuasaannya, kecerdasannya sebagai alat untuk mencapai Allah. Itu orang-orang yang berhamba total. Sedangkan yang gombal, yang rapuh, menjadikan Allah sebagai alat untuk mendapatkan pasangan yang solih, mendapatkan anak-anak yang pintar, mendapatkan harta, ya, mendapatkan keinginan-keinginannya. Ini mindsetnya beda tipis. Secara penampakan sama Pak, secara lahiriah sama, tapi secara mental berbeda. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Nah, begitu. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Yang di tepian tadi. Makanya sampai ada ayat-ayat yang seperti ini kan, ini gambaran. Ini jangan-jangan kita yang begitu kan. Ini bahan muhasabah untuk kita semua. Jadi Allah bukanlah alat untuk mencapai tujuan duniamu, tapi dunia adalah alat agar engkau mencapai Allah. Izin, bismillah. Ini beda sedikit. Hamba yang total menjadikan dunia sebagai alat untuk mencapai Allah, sedangkan hamba yang gombal menjadikan Allah sebagai alat untuk mencapai dunia. Beda tipis. Kita seringnya di mana nih Pak? Kira-kira. Ya. Maka jangan jadikan Allah hanya sebagai tempat singgah dan pelarian saja. Jadi contoh wanita yang lain itu berarti menjadikan Bapak hanya sebagai tempat pelarian, tempat singgah. Nah bedanya mungkin kalau kita yang kedua kali kita sudah bisa nolak langsung kan, nggak mau digituin lagi. Tapi Allah ini kan maha pengasih, maha penyayang. Itu dikasih kesempatan kita itu seperti diizinkan ngegombal berkali-kali sama Allah gitu. Ya. Sekali dimaafin, 2 kali masih dimaafin, 3 kali dimaafin. Cuman nggak tahu sampai kapan Allah memaafkan kita. Mengizinkan kita tetap ngegombal dalam bertauhid. Karena yang rugi kita sendiri sebetulnya ketika kita ngegombalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yang rugi kita sendiri. Oke, ya. Sebagaimana disampaikan ya, kemarin kita sudah kurban, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai Allah. Tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Oke ya. Jadi kita menjadikan ketakwaan ya, daging unta dan sebagainya hanya alat untuk mencapai Allah. Itulah hamba yang total. Nah, sekarang juga saya memperhatikan tidak sedikit ada fenomena yang unik Pak.
Jangan jadikan ibadah ritualmu hanya sebagai pelarian dari kesusahan duniamu. Ya. Jadi mental pelarian ini nih, kenapa? Karena dalam bahasa otak, saya pernah sampaikan atau enggak di sini ya. Yang mentalnya pelarian itu bukan mental manusia, tapi mental binatang. Jadi manusia itu di otaknya itu ada 3 lapisan yang mewakili otak manusia namanya neokortek, kemudian otak mamalia sistem limbik, otak reptilia itu batang otak. Nah, kalau kita punya masalah mentalnya lawan atau lari, fight atau fly, itu berarti yang digunakan otak reptil, otak binatang. Nah, ketika kita beribadah niatnya hanya pelarian, hati-hati, kita beribadah dengan mode binatang. Hanya pelarian. Hanya pelarian. Maksudnya gimana Kang Sin? Contoh. Ini contoh. Bapak ya ternyata ya contohnya takut sangat kan, bukan kejadian, bukan Bapak, ada orang lah gitu. Karena contoh kadang khawatir jadi doa. Ada orang ya yang mana istrinya itu selingkuh gitu Pak. Ya, nauzubillah min zalik, istrinya selingkuh ya, tapi selingkuhnya nggak parah itu ya, cuman WA-WAan dan sebagainya, tapi tidak ada terjadi sentuhan fisik, keburu ketahuan itu sama suaminya marah, wajar nggak Pak? Wajar, ya wajar ya, walaupun suaminya juga sebenarnya pernah selingkuh tapi nggak ketahuan tuh, cuman karena nggak ketahuan istrinya kan nggak boleh marah kan karena nggak ketahuan kan Pak ya. Marahlah dia sama istrinya, ya setiap ketemu istrinya jutek, ya Allah tuh istri saya kok sampai segitunya ya. Saya sudah nafkahin dia, saya sudah beri ini, sudah beri itu. Dia minta apa saya kasih, dia minta mobil aja saya kasih. Ya dia gunakan untuk yang tidak-tidak, ya Allah. Kesel banget, setiap lihat mukanya enak, bahwa saya ceraikan tapi saya kasihan sama anak-anak. Ya. Wah, ya Allah, saya bingung ya. Ya Allah, saya pengen nggak ketemu istri saya 9 hari aja pusing ya. Ya Allah, saya mau umroh aja dah. Umroh niatnya melarikan diri dari masalah. Nah, itu namanya umroh pelarian. Ada nggak di sini yang pernah umroh pelarian Pak? Stres nih lihat dunia nggak beres-beres, udah mending umroh aja lah. Nah, ini ibadah ya. Nah, padahal pertanyaannya sederhana. Menghadapi situasi seperti itu bagi orang yang beriman, kalau dihadapi situasi ini istri ada potensi selingkuh, saya sebagai seorang leader, sebagai seorang suami ya harus menyelesaikan masalah ini. Ketika dia menyelesaikan masalah tersebut, itu sebetulnya ibadah apa bukan Pak? Ibadah. Jangan sampai kita lari dari Allah kepada Allah. Lari dari ibadah yang A, melakukan ibadah yang B gitu. Padahal sama-sama ibadah. Dan menangani istri yang bakal selingkuh itu, ya, itu kan ibadahnya lebih murah dibandingkan umroh kan gitu. Oke ya. Karena hari ini tidak sedikit orang akhirnya bukan hanya umroh, sholatnya juga pelarian. Stres, ya udah sholat aja lah. Daripada bingung mikirin masalah, mending di masjid aja saya marah. Kenapa? Di luar banyak masalah. Bahkan dalam film Umar bin Khattab tuh saya pernah melihat Umar bin Khattab itu ya menegur orang yang seharian di masjid nggak kerja ya, malah ditegur seperti itu ya. Seolah-olah ya bekerja itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bekerja juga beribadah bukan? Ibadah. Nah, ini mental sekuler inilah yang perlu kita kikis. Karena saya pernah ikut sebuah pengajian, saya sampai bingung gitu. Ini kenapa nih? Kok isinya begitu ya? Jadi sampai membedakan ilmu yang dipelajari dapat pahala itu kalau belajar ilmu agama. Kalau belajar ilmu syariat, maka kalau kuliah di fakultas syariat Islam, kuliah di fakultas yang berbau agama itu beribadah. Tapi kalau kuliahnya di kedokteran, fisika, matematika itu bukan ibadah. Kok bisa begitu ya?
Padahal kalau dia sakit, ke dokter kan. Ya. Jadi seolah-olah ilmu Allah itu dibedakan sekuler. Ada ilmu yang untuk beribadah kepada Allah, ada ilmu yang tidak untuk beribadah kepada Allah. Padahal semua ilmu untuk ibadah kepada Allah bukan? Untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita dipisah-pisahkan. Jangan sampai lari dari Allah, larinya kemana? Ya ke Allah juga sebetulnya. Oke, ya. Nah, jadi apa pilihan jamaah sekalian ya? Menjadi hamba yang total, hamba yang gombal, atau hamba yang bebal? Sepenuh hati tauhid utuh, setengah hati tauhidnya rapuh, atau sesuka hati tauhidnya angkuh. Ini pilihan kita. Nah, diingatkan lagi tentang tauhid yang setengah-setengah sebelum nanti bagaimana solusinya ya. Surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya, Allahnya satu, Rasulnya banyak. Dan bermaksud memperbedakan antara keimanan Allah dan Rasul-Rasulnya. Aku kepada Allah beriman, kepada Rasul yang ini beriman, tapi kepada Rasul yang itu gak beriman. Nah begitu. Ya. Aku kepada Nabi Ibrahim beriman, aku kepada Yakub beriman, tapi aku kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad gak beriman. Nah itu contoh ya. Dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian atau ingkar, serta bermaksud dengan ngomong seperti itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Jalan tengah itu apa tadi? Kelihatan gambar yang saya tadi tengah? Saya kembali nih jalan tengah nih. Jalan tengah yang dimaksud. Nah, nih di tengah-tengah dia. Pas untung masuk Islam, pas rugi jadi kafir gitu. Di tengah kan? Di tepian. Di tengah itu di tepian. Tengah tapi di tepian. Oke. Antara iman atau kafir, justru mereka itulah orang yang kafir sebenar-benarnya. Ini pernyataan yang sangat telak. Ulaika humul kafiruna haqqan. Justru mereka itulah orang yang sebenar-benarnya kafir. Ya, teman tapi musuh, ya itu yang sebenarnya kafir. Ya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Nauzubillah. Summa nauzubillahi min dzalik. Nah, lalu bagaimana caranya ya, kesimpulan ya, biar lebih mantap gitu ya, agar kita tidak menjadi hamba yang gombal, tidak menjadikan Allah hanya sebagai tempat singgah. Maka tadi kuncinya latihan, latih soft skill. Jadi mulai hari ini yuk bareng-bareng kita latih mental ihsan namanya, mental ihsan 4 dimensi. Ya. Dilatih kesadaran ini, insya Allah kita tidak akan lagi ya punya karakter menjadikan Allah sebagai tempat singgah. Apa itu mental ihsan 4 dimensi ya? Ihsan itu sendiri ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kabarkan kepadaku wahai Nabi, apakah ihsan? Maka kata Nabi, ihsan adalah engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Jadi kalau rukun Islam ada berapa Pak? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun ihsan ada 2. Rukun ihsan 2. Rukun yang pertama, mengabdi kepada Allah seolah-olah melihatnya. Yang kedua, rukun yang kedua, walaupun engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat engkau. Ya, nih ihsan. Nah inilah mental ihsan. Ya. Engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Lalu jika engkau tidak dapat melihatnya,
maka sesungguhnya dia pasti melihat engkau. Kalau kesadaran ihsan ini kita bangun, maka insya Allah hidup kita nyaman. Coba lihat, kenapa hidup bisa mudah lelah, banyak masalah yang sulit lambat diselesaikan. Kalau kita kasih pertanyaan sederhana ini, maka jawabannya bisa disederhanakan dengan jawaban seperti ini. Karena tidak ditolong, karena tidak mendapat pertolongan Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pernah saya mencontohkan di sini. Bayangkan jamaah masuk ke sebuah gedung lantainya 40. Gedung lantai 40. Lalu jamaah jalan sendiri naik tangga darurat sampai lantai 40. Saya yakin sampai lantai 40 lelah, capek, pusing, mungkin bisa sakit. Karena apa? Jalan sendiri. Tapi ketika jamaah masuk ke lift, dipencet aja angka 40, maka jamaah di situ digerakkan oleh lift. Ketika digerakkan oleh lift sampai lantai 40, apakah jamaah saat itu letih atau tidak? Tidak letih. Kenapa? Digerakkan. Maka mental digerakkan ini membuat kita akan fitnya lebih lama dibandingkan cepat lelahnya. Kenapa seseorang itu mudah lelah, cepat lelah? Karena mental yang dibangun bergerak sendiri. Saya pernah pengalaman pribadi sih sederhana ya. Sederhana tapi bagi saya luar biasa ya. Mindsetnya diubah, efeknya luar biasa. Saya kan terbiasa ngisi training, ya, terbiasa ngisi indoor. Tiba-tiba ada yang telepon, saudara saya dari Bandung, ya, Kang Zen. Manggilnya bukan Kang Zen, ya kebetulan kakak saya manggilnya Nunu ya ke saya. Nu, bisa nggak bantu ini ngisi fun game buat guru-guru TK di sini ya. Di mana teh? Ini acaranya di Lembang ya, di Lembang. Kapan? Tanggal sekian. Oh insya Allah bisa. Pas saya datang ke sana ya, ternyata tempatnya tuh naik tinggi tuh. Harus jalan dulu ke atas ya. Wah, kebetulan saya itu seingat saya sudah hampir 3 tahun gak pernah fun game lagi. Biasanya indoor aja terus. Dan biasanya ya, kalau naik sepanjang itu ke sana lelahnya luar biasa. Akhirnya di situ saya hening sebentar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang menggerakkanku bisa naik ke atas. Sesungguhnya Engkau yang menggerakkan kakiku bisa melangkah dengan baik sampai ke atas tidak lelah. Mindset itu dibangun aja. Terus saya naik dengan mental itu sampai sana. Kok nggak capek ya? Betul nggak capek. Capeknya cuman ya sedikit sekali. Nggak seperti dugaan saya. Jadi ternyata mentalnya diubah, rasanya berubah. Oke, ya. Sama, kenapa seseorang itu banyak masalah? Karena dia tidak punya mental ditolong oleh Allah. Maka, dan karena tidak terbiasa meyakini, nah ini. Dan merasa sedang dan selalu ditolong Allah. Inilah soft skill, latihan. Setiap saat, sebisa mungkin, kita punya kesadaran 4 dimensi ini. Apa 4 dimensi itu? Yaitu mental ihsan. D, pertama, mental selalu dilihat Allah. D, kedua, mental kita ini melakukan sesuatu karena disuruh Allah. Nah, ini mentalnya bukan karena keinginan sendiri, karena yang bikin lelah itu keinginan sendiri. Yang ketiga, D-nya apa Pak? Karena kita digerakkan oleh Allah. D yang keempat, karena kita ditolong Allah. Maka kalau mental 4D ini kita bangun dalam kehidupan sehari-hari, dilihat Allah, disuruh Allah, digerakkan Allah, ditolong Allah. Mental ini kita bangun, maka gak ada lagi istilah menjadikan Allah sebagai tempat singgah. Kenapa? Karena kita minta tolongnya 24 jam sehari begitu. Inilah mental ihsan ya. Dilihat Allah, disuruh Allah, digerakkan Allah, ditolong Allah. Oke ya. Nah, sebagai penguat ya, ada ayat Al-Qur'an menyampaikan artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang memerangi, membunuh mereka,
akan tetapi Allah lah yang memerangi membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar, ya, untuk memberi kemenangan kepada orang-orang beriman dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bapak lihat ya, rudal-rudal yang menghantam Israel, ya, Tel Aviv, Haifa. Saya lihat tuh udah nggak kelihatan itu, tiba-tiba bung gitu. Ini betul-betul rudalnya yang hebat, atau ada malaikat yang nempel yang ngegerakin rudal itu tuh, sampai tembus pertahanannya Israel itu kan. Nah di sini ya, kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya yang menggerakkan rudal itu siapa Pak? Allah, bukan teknologi. Nah kalau kesadaran itu dibangun, wah itu luar biasa. Itulah orang yang beriman. Ya. Nah sebelum kita punya kesadaran yang besar begitu, mulai dari dilatih kesadaran yang kecil. Kita bisa jalan digerakkan sama Allah. Kita bisa bicara, bisa mendengar, digerakkan oleh Allah. Kita paham materi hari ini itu karena ditolong oleh Allah. Bapak hadir di sini karena disuruh oleh Allah. Nah mental itu perlu dilatih mulai dari yang kecil-kecil sebelum kita sampai ke yang besar. Oh Allah yang gerakkan rudal itu. Nah kita kadang-kadang langsung lompat. Kita cepat memahami, oh ini perbuatan Allah untuk yang besar-besar. Untuk perkara-perkara yang kita anggap kecil, kita kadang-kadang lupa ada Allah di sana yang berperan sangat luar biasa. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Saya kira sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mulai hari ini tidak lagi ada kecenderungan mental hamba yang gombal, yang hanya menjadikan Allah sebagai tempat singgah, tapi menjadi hamba yang total, bertauhid utuh, punya mental ihsan 4 dimensi. Apa saja? Pertama, dilihat Allah. Yang kedua, disuruh Allah. Jadi melakukan sesuatu mentalnya bukan keinginanku tapi keinginannya gitu ya. Yang ketiga, digerakkan Allah. Ya karena ini disuruh Allah pasti Allah yang gerakin dong ya. Yang keempat hasilnya apa? Ditolong Allah. Ditolong Allah. Pasti ditolong Allah kalau mentalnya sudah 4D. Demikian dari saya ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau menambahkan? Oh, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, bagaimana konsep antara tauhid ya, tauhid rububiyah dan uluhiyah ini kita sandingkan dengan tawakal, sehingga kita tingkatkan tauhid rububiyah dan uluhiyah kita, Pak Ustadz, sehingga kita menjadi manusia yang berihsan ya, seperti tadi terakhirnya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang beriman ketika dapat masalah yang berat itu di surat, dulu lupa suratnya ya, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Cukup bagi kami Allah sebagai sebaik-baiknya tempat mewakilkan sesuatu, bertawakal ya. Dan mental itu bisa hadir, mental tawakal mewakilkan sesuatu itu bisa hadir karena apa? Karena kita percaya. Contoh ya, misalnya ada yang telepon saya gini, Kang bisa ngisi kajian subuh nggak di masjid, misalkan di Masjid Al-Burhan misalkan ya. Kapan? Tanggal 22 Juni Kang. Oh Afwan, tanggal 22 Juni saya sudah ada agenda di Masjid Al-Hidayah. Oh gitu ya. Gini, bagaimana kalau saya rekomendasikan teman saya yang ngisi? Ya. Maka di situ saya mewakilkan kehadiran saya kepada teman saya, merekomendasikan. Berarti ketika itu saya percaya teman saya pasti bisa, kan itu.
Itu namanya mewakilkan, ada rasa percaya. Dan rasa percaya ini tumbuh dari tauhid kalau percayanya kepada Allah. Maka tauhid itu ya ada, kalau diilmukan memang tauhid itu jadi banyak penjelasannya, ada rububiyah, mulkiyah, ada asma wa sifat ya. Ada yang menggunakan sifat wajib yang 20 ya. Ada yang tauhid rububiyah, mulkiyah, ubudiyah atau uluhiyah. Nah, itu sebetulnya secara ilmu tauhid itu kalau diilmukan akan bervariasi. Tapi tauhidnya tetap satu enggak? Satu ya. Jangan sampai begini. Karena ini penting saya sampaikan juga. Karena belajar ilmu tauhid itu setelah saya coba pelajari ini Pak orang ini kelompok ini begini memahami tauhid, kelompok ini begini memahami, kelompok ini begini, beda-beda ya. Tapi sebetulnya satu enggak yang diimani? Satu. Yang berbeda bukan tauhidnya, ilmu tauhidnya. Maka dibedakan nih Pak. Bisa dibedakan enggak? Tauhidnya Islam, ilmu tauhidnya bermacam. Kalau ilmu berbeda boleh, tapi tauhidnya tidak berbeda. Coba aja kalau dipahami semuanya benar itu. Ya. Yang sifat wajib 20 benar ya, rububiyah, mulkiyah, asma sifat ya benar memang begitu. Ada juga yang rububiyah, mulkiyah, ubudiyah betul juga, menjadikan Allah Rabb, Malik dan tempat kita mengabdi. Nah, kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya dan kita percaya, disitulah kita bisa bertawakal. Maka bagus nih pertanyaan Bapak tadi. Kenapa ada orang sulit bertawakal kepada Allah? Maka jawabannya apa Pak? Karena dia tidak percaya kepada Allah secara total, masih rapuh. Ya. Nah, di sini introspeksi untuk saya dan untuk jemaah sekalian. Yuk mari sama-sama kita perbaiki tauhid kita. Yakin Allah sebagai satu-satunya Rabb, Malik ya. Dan sifat-sifat nama-nama baiknya Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husnanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep Asmaul Husna juga berbeda-beda. Cuman secara umum ada dua. Satu yang mengatakan Asmaul Husna itu ada 99. Ya, ini yang paling umum. Satu lagi Asmaul Husna yang mengatakan ada, lupa saya jumlahnya berapa, cuman yang sifatnya berpasangan itu Asmaul Husna. Kalau yang enggak berpasangan itu belum Asmaul Husna, masih asma. Nah, contoh asmanya saya, nih kalau bicara saya asmanya saya Zain. Tapi asmaul husnanya saya Nunu Zainul Fuad gitu. Allah punya asma Ghafur. Itu asmanya Allah, Ghafur. Tapi Allah punya asmaul husna Ghafurur Rahim. Nama yang lengkap, nama yang sempurna. Dan Bapak Ibu sekalian cek di Quran, hampir semua nama Allah itu berpasangan. Hampir semua, kecuali Ar-Rahman dan apalagi itu ada tuh, ya, Al-Muhit atau apa ya. Tapi Ar-Rahman yang paling yang biasa tunggal. Tapi nama-nama Allah yang lain itu berpasangan. Seperti ini, Innallaha Sami'un Alim. Bukan hanya Sami, bukan hanya Alim. Allah itu maha mendengar, maha berilmu. Berpasangan. Ini yang disebut Asmaul Husna. Ada yang konsepnya begitu, ya. Tapi secara tauhid dua-duanya benar nggak Pak? Benar. Yang bilang Asmaul Husna nama Allah adalah 99, ya benar memang begitu. Yang berpasangan dia benar juga gitu. Ya. Jadi ini sebagai penambah aja. Kalau jamaah sekalian ketemu orang yang kok ilmu tauhidnya beda, ya nggak apa-apa. Ilmu tauhidnya beda tapi tauhidnya sama gitu. Jangan sampai menganggap ketika ilmu tauhidnya beda, tauhidnya berbeda. Nanti bisa saling mengkafirkan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Ya. Oh, satu lagi silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa menjadi hamba Allah yang total itu 4D. Itu. Mohon maaf ini saya ubah 4D-nya Ustadz. Ya. Saya ubah sedikit 4D-nya itu karena ya. kan D semua itu. Oh, iya. Agak sulit untuk ini mengingatnya. Oh, itu. iya. Boleh. Saya ubah LSGT. Pagi apa Pak? LSGT. LSGT. Jadi L-nya itu kan dilihat oleh Allah. Suruh, gerak, tolong gitu ya. Kemudian
S-nya itu suruh, Ya, ya, ya. itu merasa disuruh oleh Allah. Ya. Kemudian G-nya itu gerak, Ya, digerakkan oleh Allah. Kemudian T-nya adalah tolong. tolong, jadi merasa ditolong oleh Allah. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana membangun LSGT tadi, jadi 4D tadi, itu supaya bersinergi satu sama lain sehingga menjadi hamba yang total. Ya. Karena kalau tidak ada sinergi, terpisah-pisah, atau bahkan juga mungkin satu sama lain itu bisa bertolak belakang, maka tidak terjadilah totalitas itu. Ya. Nah, selain itu juga bagaimana mengkonsistenkan, jadi mengajakkan yang supaya ya konsisten, tidak berubah-ubah, bahkan juga perlu juga supaya meningkat dari hari ke hari totalitas itu. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Oh iya Kak, baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi boleh nggak diubah? Sangat boleh, karena ini hanya metode ya. Apalagi sebenarnya intinya sama kan, ya 4D dengan LSGT ya. Lihat, suruh, gerak, tolong. Ya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, caranya biar kita konsisten, itu kita pahami dulu, memang secara urutan kita ini kan selalu dilihat Allah. Setelah kita dilihat Allah, ya kita bergerak. Nah selama ini kita bisa jadi dominannya bergerak bukan karena disuruh Allah, tapi hanya karena keinginan kita. Maka setelah dilihat Allah, pasti kita pengen membuat Allah itu senang dengan cara melakukan apa yang Allah minta, yaitu disuruh Allah. Sebagaimana kalau Bapak misalnya kan senang sama dulu ya, dulu lagi contohnya biar mudah, dengan seorang wanita ya, wanita itu Bapak senang ya, terus wanita itu sedang melihat Bapak, maka Bapak saat itu pasti akan melakukan sesuatu yang membuat wanita itu senang, betul nggak Pak? Nah, apa yang membuat Allah senang? Kalau kita melakukan perintah Allah, maka kedua setelah dilihat Allah yaitu disuruh. Emang itu tahapannya begitu. Kalau udah disuruh, kita kan pasti gerak dong, ya enggak? Maka kesadaran gerak ini bukan gerak karena keinginan kita, gerak karena disuruh oleh Allah, maka digerakkan oleh Allah. Kalau udah dilihat Allah, disuruh Allah, digerakkan oleh Allah, hasilnya pasti baik. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah. Nah ini LSGT atau 4D ini ya adalah sebuah rangkaian yang memang runut, nggak bisa terpisah. Kalau hanya dilihat oleh Allah terus ngapain? Ya dilihat aja. Nah itu ya nggak ihsan, maka namanya disebut ihsan. Kenapa? Ihsan itu kan artinya baik ya. Hasanah asal katanya artinya baik, berarti ini perbuatan baik. Kalau hanya dilihat oleh Allah tapi nggak ngapa-ngapain, di mana ihsannya kan itu? Maka biar jadi ihsan secara total, dia dilihat, disuruh, digerakkan, ditolong. LSGT lihat, suruh, gerak, tolong. Latihnya gimana? Ya memang kembali ke masing-masing. Kesadaran itu terus saja kita latih. Sadar lagi, saling mengingatkan, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Karena Bapak ketemu Pak Agus. Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana LSGT? Oh iya ya, sedang lihat Allah gitu. Jadi mau nggak mau memang ada program saling mengingatkan ya. 4 dimensi Pak, 4 dimensi ya. Misalnya ada sedang marah, 4 dimensi. Ini dilihat Allah loh kamu marah. Memang harus ada program saling mengingatkan. Kalau tidak saling mengingatkan ya manusia lepas. Butuh lingkungan yang tepat, yang semuanya paham bahwa kita ini sebetulnya 4D. Selalu dilihat Allah, kita harusnya bergerak karena disuruh Allah, baru kita digerakkan Allah, dan pasti kita ditolong Allah. Mungkin demikian ya, jawaban dari saya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon izin setelah ini langsung berangkat ke Jakarta. Ini kan setiap habis pengajian suka ditawarin makan-makan ya. Saya hampir selalu nggak bisa pas ada acara ya. Mudah-mudahan kapan-kapan saya juga pengen
coba juga ini sarapan pagi di sini. Demikian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.